Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik-baik kan? Semoga tetap semangat menyambut hari yang cerah Jumat berkah. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang seni budaya. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang perancangan tata panggung, di mana ada dua jenis panggung, panggung proscenium dan panggung arena. Itu secara keseluruhan. Nah, sekarang nanti akan diperdetil lagi hanya bagian babak pertamanya saja ya. Kita akan mengisi bagian panggung babak pertama. Kenapa harus memilih babak pertama? Karena babak pertama ini merupakan babak yang menentukan. Penonton akan setia dan menanti babak berikutnya apabila di babak pertama penampilannya menarik. Tetapi kalau di babak pertama sudah tidak menarik, jangan harap penonton bisa menanti mengharapkan babak berikutnya. Oleh karena itu, persiapkan dengan matang rancangan tata panggungnya. Nah, sekarang tidak hanya tata panggung, tapi kita lengkapi dengan tata busana, tata rias, dan tata lampu. Ya. Nah, lihat LK-nya, kita mulai ke LK saja. Kalau di buku ini ada halaman 127 kalau nggak salah. Nanti boleh 274 ya, 274. Maaf, 274 sampai 276. Isi dulu namanya ya. Namanya, kemudian kelasnya. Nah, sekarang lanjut ke tema. Salah. Maaf. Temanya boleh menggunakan tema yang kalian sudah pilih di minggu yang lalu, boleh yang baru. Kalau seandainya dilanjutinya susah, ini akan nyambung sampai tugas berikutnya, sampai ke 16 ya. Jadi tugas ini akan nyambung sampai tugas ke-16. Jadi persiapkan, rencanakan dengan matang. Ya. Temanya Bapak kasih contoh ya, tema tentang percintaan. Kemudian judulnya Bapak ambil Cinta Terlarang. Nah, dalam memilih judul, kita pilih kalimat yang simple tapi menarik, mudah diingat, jangan terlalu panjang. Ya, jadi pilih kalimat yang menarik. Cinta terlarang. Nah, sumber ceritanya apa? Bapak ambil dari cerita Sang Kuryang, legenda Sang Kuryang dari daerah Jawa Barat. Kemudian settingnya kita ambil hanya babak pertama saja. Setting tempatnya di sungai. Nih Bapak pilih sungai. Kemudian waktunya pas mandi sore ya, mandi sore. Nah, properti yang digunakan, nah, propertinya banyak sekali. Di sungai itu pasti ada air, ada batu, ada pohon, ada rumput. Kemudian yang mancing berarti pancingan, ada yang mandi, ada yang nyuci berarti ada cuciannya, ada bajunya, ada boboko dan sebagainya. Di sini propertinya silakan disesuaikan dengan kebutuhan adegan babak pertama tersebut ya. Nah, silakan matangkan, kalian pilih cari cerita yang sumbernya menarik sehingga bisa kamu kembangkan lebih menarik dari cerita aslinya. Karena tugas kita adalah membuat sajian yang jauh lebih menarik dari cerita penyajian sebelumnya. Lanjut ke bagan. Nomor pertama, tokoh yang tampil di babak pertama ini, yang pertama misalnya Bapak ceritakan dulu alurnya. Alur yang Bapak akan tampilkan di babak pertama adalah pertemuan Sang Kuryang dengan Dayang Sumbi ketika Dayang Sumbi mandi di kali, di sungai, digodain sama preman-preman. Itu alurnya. Tokoh yang muncul di sini ada Sang Kuryang. Sang Kuryang ini
karakternya di situ gagah sekali, berwibawa, menarik. Kemudian rias yang digunakannya apa? Berarti kalau gagah berarti harus ada simbol kegagahan, misalnya menggunakan kumis, menggunakan cabang, ya. Kemudian biar agak tidak pucat menggunakan blush on, seperti itu. Kemudian kostum yang digunakan, mulai dari atas dulu deh. Kostum yang digunakan oleh sang kuryang itu kepalanya menggunakan ikat kepala. Kemudian pakai baju, pakai celana, pakai dodot atau sarung ya, dodot atau sarung, kemudian sabuk, pakai sandal. Kemudian properti yang digunakan. Properti yang digunakan di babak pertama ini oleh sang kuryang adalah dia bawa gembolan. Gembolan itu apa sih? Barang-barang pakaian gantinya dibungkus sama kain, diselempangkan di sini. Kemudian ada tongkatnya. Jadi tongkat dipegang sama dia. Hanya itu. Ada golok juga. Misalnya. Keterangannya di sini sang kuryang menggunakan warna misalnya hitam atau apa. Di sini kasih keterangan ya. Atau keterangan lain boleh kalian perjelas lagi. Kemudian tokoh yang kedua misalnya Dayang Sumbi. Dayang Sumbi karakternya lembut, halus, cantik. Nah, make upnya juga make up cantik, walaupun adegan mandi tapi cantik tetap ya. Kemudian kostum yang gunakan misalnya kebaya, kain, kemudian bawa selendang juga, pakai selendang panjang, pakai jilbab. Kalau sekarang kan disesuaikan dengan ini ya, misalnya pakai jilbab dan sebagainya. Properti yang gunakannya ada tadi cucian, kemudian ada boboko dan sebagainya. Dan tokoh-tokoh yang lain ini Bapak yakin ini udah bisa semuanya ya. Tokoh yang muncul premanya menggunakan apa? Silahkan kamu sesuaikan sesuai dengan ceritanya. Ini karena terlalu panjang. Bapak yakin kalian bisa mengerjakan LK ini. Kalau tidak ada yang dimengerti, boleh kirim pertanyaan, tapi jangan di japri, di grup ya, biar Bapak menjelaskannya buat semuanya. Bapak yakin kamu pasti bisa. Tetap semangat, tetap berlatih. Selamat berlatih. Bapak tunggu tugasnya. Terima kasih juga tugas yang sudah masuk sampai tugas 10, tugas 11, dan ditunggu tugas-tugas yang belum dikumpulkan, termasuk dengan tugas yang sekarang yang 12 ya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.